warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Amelia, mahasiswi pendidikan khusus semester 3. Di video kali ini saya membahas tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Dengan nama panjang Abu Abdul Mu'tim Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, dilahirkan di Tanara Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Sejak kecil, beliau telah diarahkan ayahnya Kiai Haji Umar bin Arabi untuk menjadi seorang ulama. Setelah mendidik langsung putranya, Kiai Umar yang sehari-hari bekerja sebagai penghulu Tanara menyerahkan Syekh Nawawi kepada Kiai Haji Sahal, seorang ulama terkenal di Banten. Usai dari Banten, Syekh Nawawi melanjutkan pendidikannya kepada ulama besar Purwakarta, yaitu Kiai Yusuf. Pada umur 15 tahun, Syekh Nawawi bersama dua orang saudaranya pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Karena dorongan menuntut ilmu menyebabkan ia bertahan di kota suci untuk menimba ilmu kepada ulama-ulama besar. Setelah 3 tahun lamanya, beliau menggali ilmu dari ulama-ulama Mekah. Beliau kembali ke tanah air yang kemudian beliau mengajar di pesantren ayahnya. Namun kondisi tanah air agaknya tidak menguntungkan pengembangan ilmunya. Saat itu juga hampir semua ulama Islam mendapat tekanan dari penjajah Belanda, menyebabkan Syekh Nawawi kembali ke Tanah Suci. Kecerdasan dan ketekunannya mengantarkan beliau menjadi salah satu murid yang terpandang di Masjidil Haram. Beliau juga menjadi imam Masjidil Haram dengan panggilan Syekh Nawawi Al-Jawi. Selain menjadi imam masjid, ia juga mengajar dan menyelenggarakan halaqah atau diskusi ilmiah bagi murid-muridnya yang datang dari berbagai belahan dunia. Sejak 15 tahun sebelum wafatnya, Syekh Nawawi masih terus giat dalam menulis buku. Beliau termasuk penulis yang produktif dalam melahirkan kitab-kitab mengenai berbagai persoalan agama. Salah satu kitab Syekh Nawawi Al-Bantani yaitu kitab Buku Dulu Jain, yang di dalamnya terdapat bab yang membahas tentang kedudukan kaum istri. Kedudukan kaum istri. Hendaknya suami memberi pengertian kepada istrinya bahwa sesungguhnya keberadaan istrinya tidak lebih bagaikan hamba sahaya atau budak di mata tuannya, atau bagaikan tawanan yang tidak berdaya. Karena itu istri tidak berhak mempergunakan harta-harta suaminya kecuali memperoleh izinnya. Bahkan menurut pendapat mayoritas ulama bahwa seorang istri tidak boleh mempergunakan hartanya juga sekalipun harta itu mutlak miliknya sendiri, kecuali telah mendapat restu suami. Sebab kedudukan istri itu seperti orang yang menanggung hutang banyak yang harus membatasi penggunaan hartanya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat An-Nisa ayat ke-32, yang artinya, bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi mereka wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Yang dimaksud adalah pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum lelaki karena menunaikan jihad, sedangkan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum wanita adalah lantaran mereka memelihara kemaluannya dan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menaati suaminya. Pahala kaum lelaki dan wanita di akhirat kelak kedudukannya sama. Yang demikian karena perbuatan baik itu dilipat gandakan pahalanya hingga 10 kali lipat. Baik hal itu berlaku bagi kaum lelaki maupun wanita. Keutamaan kaum lelaki atas kaum wanita hanyalah sebatas masa di dunia. Demikian menurut penafsiran Asy-Syarbini dalam tafsirannya. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, seburuk-buruk sifat kaum laki-laki, namun sebaik-baik sifat-sifat kaum wanita penakut. Sebab kaum wanita atau istri itu bakhil, maka akan dapat melihara hartanya dan suami saja. Kalau istri atau wanita itu merasa besar, maka perasaan besarnya itu akan mencegah dirinya banyak bicara kepada setiap orang dengan gaya bicara yang lunak, yang memungkinkan mengundang perhatian. Kalau wanita itu penakut dari segala sesuatu, maka ia tidak akan keluar rumah dan merasa takut ke tempat-tempat yang dapat mengundang dugaan lantaran takut kepada suaminya. Nabi Daud alaihi salam mengatakan, istri yang berakhlak buruk bagi seorang suami kalau dimisalkan adalah bagaikan orang tua renta yang memikul beban berat, sedangkan istri yang soleha bagi seorang suami bagaikan mahkota yang dilapisi emas. Manakala suami memandangnya, maka membuat ketenangan. Selain itu, telah kewajiban bagi kaum istri supaya memiliki sikap pemalu terhadap suaminya sepanjang waktu.
Tidak banyak membantah perkataan suami, merendahkan pandangannya di hadapan suami, mentaati perintah-perintahnya, dan siap mendengarkan kata-kata yang diucapkan suaminya. Menyongsong kedatangan suami dan mengantarkannya ketika hendak keluar rumah, menampakkan rasa cinta dan bergembira di hadapannya, menyerahkan dirinya secara penuh di sisi suaminya ketika di tempat tidur. Termasuk perkara penting yang perlu mendapat perhatian kaum istri adalah hendaknya selalu memperhatikan kebersihan mulutnya, baik dengan cara digosok dalam berbagai waktu, menggunakan misik atau wewangian lain, membersihkan pakaian, selalu bersolat di hadapan suami, sebaliknya tidak berhias jika suami sedang pergi. Al-Asmu'i menceritakan pengalamannya ketika berjalan-jalan di suatu dusun. Katanya, suatu hari aku melihat seorang wanita di desa. Ia berpakaian merah menyala, semua kukunya dikenakan pacar, dan tangannya menggenggam tasbih. Al-Asmu'i bergumam, alangkah indahnya wanita itu. Hampir tidak ada keindahan yang melebihinya. Setelah mengetahui sapaanku, ia bersair, demi Allah, sesungguhnya aku mempunyai seorang kawan yang akrab yang tidak dapat kutinggalkan sewaktu-waktu aku bercengkrama bersama dirimu. Al-Asmu'i melanjutkan, sekarang aku tahu bahwa wanita itu ternyata seorang istri yang soleha. Ia mempunyai suami di mana ia selalu berhias untuk menyenangkan dirinya. Selanjutnya, seorang istri hendaknya menjauhkan diri dari sifat berkhianat terhadap suami, baik berkhianat ketika di tengah suami, saat di tempat tidur, atau berkhianat pada hartanya. Tidak dihalalkan bagi seorang istri memberikan makanan dari rumah suaminya kecuali mendapat izinnya, kecuali berupa makanan basah atau yang kadar airnya tinggi, yang dikhawatirkan busuk. Kalau seorang istri memberi makanan tanpa memperoleh izin suaminya, maka suaminya yang mendapat pahala dan ia sendiri mendapat dosa. Al-Hadis. Seorang istri juga harus menghormati keluarga suaminya, kerabat-kerabatnya, kendati hanya dengan ucapan. Hendaknya istri dapat menempatkan dirinya dalam memandang perkara yang sedikit yang dimiliki suami sebagai perkara yang banyak. Tidak menolak jika diajak tidur bersama, kendati saat itu ia sedang berkandung.